Meski gunakan formasi yang identik, Inter tetap dominan dan raih kemenangan atas Monza. Lalu taktik apa yang menyebabkan Inter bisa unggul padahal gunakan formasi yang mirip? Temukan semua jawabannya di video ini. Seperti musim lalu, Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2. Bedanya kini beberapa posisi diisi pemain berbeda. Kiper diisi Yann Sommer, dan Lautaro diduetkan dengan Thuram. Yang patut diingat adalah posisi Dumfries dan Di Marco karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Palladino menerapkan formasi 3-4-2-1 bagi Monza. Yang menarik, perubahan komposisi pemain Monza disebabkan oleh Inter. Mereka kehilangan Augusto di wingback kiri karena pindah ke Inter. Tapi di sisi lain mendapatkan dua pemain baru dari Inter, yaitu Di Ambrosio dan Gagliardini. Di laga ini, kedua pemain baru tersebut bermain di lini belakang dan tengah Monza. Dengan sistem 3 bek tengah, Inzaghi bisa dengan mudah membentuk formasi 5 bek. Ia tinggal menarik 2 wingbacknya ke belakang dan 5 bek pun terbentuk. Tapi karena pressing yang digunakan adalah middle block, maka hal tersebut tak bisa segera dilakukan. Inter menekan lawan sejak di lini tengah sehingga 2 wingback tidak bisa segera membentuk 5 bek. Sebab salah satu dari mereka harus main lebih maju mengcover area tak terjaga di lini tengah. Pada gambar ini terlihat 3 gelandang tak mampu mengcover semua area di tengah lapangan. Maka satu pemain dari belakang harus maju dan menutupnya. Kini dengan adanya 4 pemain, ruang yang tak tercover bisa dikurangi dan lini tengah lebih sulit ditembus. Nah, di laga ini Dumfries yang banyak maju ke area tengah dan membentuk 4 pemain. Itu terjadi karena Monza lebih dominan membuild up serangan dari sisi kanan atau sisi Dumfries. Dampaknya tentu membuat Inter hanya bertahan dengan 4 bek saat lawan lakukan build up. Formasi 5 bek hanya terbentuk saat lawan sudah masuk ke pertahanan sendiri seperti di gambar ini. Bahkan dalam situasi tertentu, saking ketatnya tekanan, Inter bisa hanya bertahan dengan 3 bek. Sebab 2 dari beknya merapat ke tengah untuk mempressing agar segera memotong build up lawan. Ini berkebalikan dengan Monza. Mereka bermain dengan low pressing sehingga tekanan lebih banyak diberikan saat lawan sudah mendekati pertahanan. Itu pun membuat 3 bek tengah dan Calhanoglu mampu membuild up bola di belakang lebih leluasa. Membuat 2 wingback bisa segera maju sejajar dengan penyerang di depan. Situasi itu diikuti oleh 2 wingback lawan yang ikut segera ke belakang menjaga 2 wingback Inter. Sehingga di pertahanan Monza head-to-head antar wingback tak bisa terhindarkan. Secara matematis tentu taktik eksploitasi Inter terhambat oleh kesejajaran 5 bek Monza. Sebab ruang yang ingin Inter eksploitasi jadi semakin sempit. Namun hal tersebut terselesaikan saat bala bantuan datang dari tengah atau belakang. Barella rutin main melebar ke sisi kanan membantu Dumfries. Sementara di kiri Bastoni maju dan melebar membantu Di Marco. Majunya 2 pemain ini mengaburkan sistem pertahanan sisi lapangan Monza. Sebab terjadi overload di sisi lapangan yang kadang tak terantisipasi lawan. Misalnya saat Dumfries dan Barella di sisi lapangan. Kerjasama keduanya mampu menerobos pertahanan lawan. Dumfries yang main lebih dalam melihat ada ruang kosong di sisi depan. Ia pun lari ke sisi tersebut. Barella yang menyadarinya mengirimkan umpan ke sisi tersebut dan Dumfries pun mampu menerimanya. Atau di saat Di Marco dan Bastoni ada di sisi kiri. Penetrasi Bastoni telat diantisipasi lawan sehingga ia bisa menerima pantulan bola dari Thuram. Sayang berbagai kerjasama sayap kembar Inter ini tak ada yang bisa berakhir menjadi gol di laga ini. Gol pertama Inter terjadi saat sistem pertahanan Monza belum siap. Saat itu sepak pojok baru diselesaikan Inter dan bola diterima pemain Monza. Mereka pun berniat lakukan serangan cepat. Tapi pemain Inter langsung menghadangnya dengan segera lakukan pressing.
Hasilnya bola pun salah diumpankan padahal dua wingback sedang tidak ada di posisinya. Sementara 3 bek tengah masih menumpuk di depan kotak penalti. Tak heran sisi pertahanan Monza kosong melompong tanpa penjagaan. Disinilah formula eksploitasi sisi lapangan Inter berlaku. Barella sadar sisi lapangan tanpa penjagaan dan di sisi tersebut tentunya ada Dumfries. Maka ia lambungkan bola ke area tersebut. Dumfries pun mampu mengejarnya dan tanpa kontrol bola dikrossingkan. Dengan positioning yang tepat, Lautaro mampu mengonversinya menjadi gol. Di antara semua posisi yang Inter tambah dengan pemain baru, posisi kiper dan penyerang yang paling krusial. Sebab mereka kehilangan pemain penting yang tak bisa digantikan pemain Inter lain. Maka pemain barulah yang diharapkan menggantikannya. Untuk kiper tak banyak tekanan berbahaya yang diberikan Monza di laga ini. Jadi menilai apik tidaknya performa Sommer hanya bermodal laga ini tidaklah adil. Tapi setidaknya sisi positifnya ia mampu clean sheet di laga pertamanya. Untuk penyerang, performa Thuram masih belum memuaskan. Ia memang tidak main buruk tapi kontribusinya kurang. Tak ciptakan peluang berbahaya dan tak bisa juga membuat peluang bagi pemain lain. Harapan mungkin ada di pundak Arnautovic. Dalam menit bermain yang lebih sedikit, ia jauh lebih kontributif dibandingkan Thuram. 2 kali ia berperan penting dalam bangun serangan Inter. Seperti saat ia mampu mengecoh lawan dengan backheel-nya di cuplikan ini. Aksinya tersebut mengawali salah satu peluang emas yang Inter miliki di laga ini. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.